alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa setia kepada kita, senantiasa memperlakukan baik kepada kita, yang senantiasa berlaku baik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala. Ihsanukal qadim. Allah Subhanahu wa taala selalu berbuat baik kepada kita. Agar yang perlu kita ketahui, kita pahami, kita resapi, Allah taala selalu berbuat baik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengurangi kenikmatan kita sekecil apapun kecuali akan menambah nikmat tersebut. Allah Jalla fi'ula. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menawarkan kita nikmatul aslil abadi sarmadi, yaitu nikmat keridhaan Allah kelak di yaumil qiyamah. Ya, jadi di dunia semua orang mendapat nikmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah yang mendapat. Dan tidak pernah berhenti Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat rezeki ya kepada semua makhluk yang ada di dunia kecuali mati. Setelah mati sudah berhenti ya. Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang harus betul-betul kita syukuri, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang namanya iman ya, percaya. Bayangin orang kalau nggak percaya gimana repotnya. Kalau kita seandainya cerita masalah percaya nggak sama Allah, percaya lainnya, kita nggak diberi sama Allah taala keyakinan dalam semua hal. Berarti apa? Was-was dalam semua hal. Nauzubillah min Allah. Allahumma ajirna minal wiswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah memberikan itu kepada kita karena kita udah beriman kepada Allah, yakin sama Allah, was-was nggak bakalan sempurna. Ya, was-was nggak bakalan sempurna. Udah setannya lemah kata Allah taala, inna kaida syaitan kana dhaif, lemah. Was-was juga nggak bakalan sempurna. Nggak ada orang was-was dulu mati was-was pun nggak ada. Nggak bakalan Allah sempurnakan was-was. Dan was-was ini termasuk penyakit yang menakutkan. Sebab was-was itu jika berkembang terus mengurangi keyakinan kita. Sampai kita mengikuti was-was terus ditakutkan mengurangi keyakinan kita kepada Allah. Bimbang was-was. Ya, kalau penyakit kayak apapun bahkan sihir, Allah taala pakai namanya tok satu bubar, sifatnya tok satu selesai. Qul a'udzu birabbil falaq, Tuhannya falak, yaitu semesta, bintang, tata surya. Qul, katakan Nabi Muhammad SAW, berlindunglah kepada yang punya atau Tuhannya tata surya, falak, bumi, langit, bumi semuanya. Udah selesai. Min syarri ma khalaq, kepada Allah dari godaan, dari jahatnya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan pokoknya lah ya, keburukan ya. Wa min syarri ghasikin idza, wa min syarri hasidin ya, orang yang hasud itu juga yang kalau lagi reaksi itu kan jahat banget itu. Tapi cuma satu doang Allah kasih kunci. Ente berlindung sama Tuhan tata surya, tahan langit bumi semua, falak. Tapi kalau waswas tiga loh Allah taala nuturin kita senjatanya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tiga udah Allah ngasih senjata kita dengan namanya atau sifatnya tiga. Pertama, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan manusia, semua manusia. Malikin nas, rajanya semua manusia. Ilahin nas, ya, salah satu yang pantas disembah, itu yang esa Allah Subhanahu wa taala bagi semua manusia. Baru alladzi yuwaswisu, telu senjata ini tiga itu tuh asbas. Bayangin orang kalau nggak tetap malas banget loh. Ini udah ini biu. Nah, termasuk ilmu yang manfaat itu menambah keyakinan. Bayangin itu kalau yakinnya luar biasa, enaknya kayak ngapain itu? Yakin, semuanya yakin. Ya,
tidak ada yang lebih nikmat yang turun dari langit lebih dari keyakinan. Yang ngomong Sayyidina Ali ini. Hadis mauquf li Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ma'afdal nazala minas sama' al-yaqin. Keyakinan adalah yang paling mulia, yang paling penting yang turun dari langit. Afdal. Kata, ya Allah ya Rabbi, bayangin nanti jalannya bilang ke depan itu mau beli roti ke depan, nggak bisa nih, lah was-was. Ntar kalau ini. Aneh deh. Begitu takut tambah lagi setan yang jahat banget. Lah was-was itu bisa terjadi karena mulut orang, manusia kelihatan, setannya itu maksudnya manusia kelihatan. Jadi manusia itu kadang-kadang otomatis jadi setan. Ada jin nanti dari golongan jin banyaknya ya. Wanas golongan manusia. Itu maksudnya enggak apa namanya? Enggak berasa kadang dia jadi setan. Paham ya? Tapi dia paham loh dia jadi setan, mengaruhi orang untuk berbuat jahat, membingungkan orang, dibimbang orang. Orang yang terbuka membuat syahwat itu kan termasuk yuwaswisu fi sudirin nas. Dianya mah trendy, yang lihat kan nggak trendy seperti itu. Omongan-omongan yang nggak layak, yang nggak sepatutnya, statement-statement yang membingungkan itu bikin was-was orang. Ini obatnya Al-Quran, kalamullah, beres. Nah, kalau yakin itu ada, ya Allah bayangin, ini salah yakin loh, mantep. Nah, kemantepan itu menjadikan ada argumen. Jadi kalau orang karena dia bilang mantep tapi nggak ada argumen pada dirinya untuk diucapkan, ya nggak mantep lah. Gimana ini mantep ditanyain plonga-plongo. Ya, jadi keyakinan itu nggak bisa bertambah tanpa ada argumen di otak ente, di hati ente bahwa itu benar. Semakin banyak argumennya di dalam hati ente bahwa hadzal haq, ya, semakin ente mantap walau barang itu salah padahal. Banyak argumennya di hati ente, paham ente? Pada salah tuh, paham ente? Nah, mantapnya kalah. Mukmin, orang beriman kepada Allah, kafir, dia punya argumen banyak memantapkan hal batil. Orang mukmin kemantapannya kecil padahal dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ngasih yang ini. Beriman kepada Allah, sholat, puasa, atau yu'min bil batil, dengan kebatilannya dia beriman sekali, mantap bakal menang dia. Kasih Allah Taala kemenangan. Berarti apa? Korelasi orang yang beriman itu artinya orang yang mantap. Gak bakal orang kafir bisa memenangkan kemantapan orang mukmin kecuali mukmin itu kemukminannya, imannya atau kropos, kurang, lemah dan lain sebagainya. Lihat aja itu orang sekepal doang menguasai dunia. Karena dia yakin paling mulia di dunia. Orang-orang Yahudi itu, Bani Israel, kastanya paling tinggi. Ditiup doang sama orang-orang Arab, kabur semua itu. Cukil perubahan ini. Tapi menguasai dunia, semuanya nurut dia. Keuangan dunia, pimpinannya mereka diatur semuanya sama dia. Kenapa? Keyakinan dia bahwa Dajjal ada Masih, atau nggak tahu Masih itu Masih yang kita paham, dia paham itu Dajjal. Kalau kita sih dan Masih Isa bin Maryam seperti itu. Kapan itu datang? Akhirnya kan nanti pertama kali yang ikut Dajjal adalah Yahud wan Nasara wasyabab wan nisban. 4 ini yang golongan terbesar yang bakal ikut Dajjal pertama keluar. Yahudi, Nasrani, pemuda dan wanita. Ya, habis burus dong. Satu hari dia datang ke dunia menyatakan dirinya Tuhan, lebih dari separuh dunia ikut satu hari, kan 40 hari. Dajjal itu di dunia cuma dikasih jatah berapa? 40 hari. Satu harinya kayak setahun, hari kedua kayak sebulan, hari ketiga kayak seminggu, hari keempat udah kayak hari-hari biasa. Nah, berarti setahun lebih sebulan lebih seminggu lebih 27 hari. Hakata. Tapi satu harinya serem seperti itu, bayangin. Nah, jadi keyakinan itu luar biasa. Amin. Orang Islam yang yakin udah dicontohkan sama Rasulullah SAW di perang Mu'tah 3.000 lawan 200.000 menang. Nah, setelah Rasul diuji, Badar itu ya luar biasa 300 lawan 1.000 menang. Telak lagi menangnya. Karena yakinnya telak. Ya, keyakinannya telak. Nah, Allah kasih itu di dalam hati para sahabat mukminin, keyakinan yang luar biasa.
Bahkan keyakinan itu terlihat di mata orang kafir. Bayangin ini dekat orang kafirnya dong. Di antaranya Sayyidina Wahab bin Umair bin Wahab itu masih kafir itu, lihat ya, waktu ngintip ke jumlah muslimin dia mengatakan itu kepada Abu Jahal, jumlah mereka kurang lebih 300, tapi demi Allah Anda lihat mata-matanya itu nggak bakalan mereka mati kecuali bunuh kita dulu. Yang lainnya ngeper. Apa kata Abu Jahal? Karena udah ditaruh sama Allah Ta'ala kebencian dengan mukmin bil khusus sayyidil mukminin Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Taruh letain lebih dari semuanya. Hasadan min indi anfusih. Dia bilang kadzab, itu pembohong ini. Bikin kita down doang lo. Ya kita lihat aja besok anak di depan sendiri, katakan itu barisan anak di depan, katanya Sayyidina Umar Wahab waktu itu belum muslim, masih musyrik. Barisan anak ditentuin depan, ngapain gua ngedon-ngedonin lo, kok depan kita pereng kok ngedon-ngedonin gimana? Lo yang milih gua. Ini pintu banget. Ini 300 doang. Tapi demi Allah, sumpah ya. Anda lihat dari matanya. Berarti ya tarif kan? Orang kafir aja dikasih tahu Allah Ta'ala kalau orang mukmin. Kalau dikasih tahu kepir, dadak. Bang ya. Dia tidak akan bakal mati satu pun kecuali minimal bunuh kita mati. Bunuh kita satu. Minim. Itu orang yang mati. Nah kalau yang bunuh 5 duluan terus nggak mati kan banyak. Jadi kalau itu kan kalah gitu lah ibarat kata. Bang ya. Cuma Allah belum nurunin apa namanya hidayah. Jadi aku masuk Islam sampai Uhud, sampai Khandaq, sampai sebagainya, sampai Hudaybiyah itu setelah belum